Oke, dimulai ya. Oke, teman-teman, balik lagi nih sama gue di Ceker Motovlog dan sayang banget kali ini kita nggak bisa kayak biasanya ya, yang misalnya di atas motor, di luar rumah, ketemu langsung ya sama Bro Michael nih. Di sebelah udah ada Bro Michael. Halo, halo. Karena gue lagi positif ya kena COVID Omicron. Jadi buat kalian semua yang masih beraktivitas di luar rumah, entah kerja, entah sekolah. Karena kan sekolah sekarang udah tatap muka semua ya, Kel ya, rata-rata ya. Rata-rata tatap Sekolah-sekolah muka. ya, tatap muka. Kalau universitas katanya baru nanti nih semester berikutnya katanya mau pada tatap muka gitu juga. Nah, Hmm. jadi hati-hati lah ya, jaga prokes, jaga semuanya dijaga gitu. Karena gua pun yang notabene suka jaga prokes pun masih kena aja gitu loh. Nah, makanya Iya. hati-hati lah, kita harus hati-hati gitu, harus taat. Oke, di sini ada Bro Michael ya. Thank you Bro Michael udah menyempatkan waktunya Sip, untuk sip. Sama. berbincang-bincang nih, ya kan? Kita bukan mau gibahin orang, kita bukan mau mau apa namanya ngomongin isu-isu yang biasa kita omongin, tapi kita mau ngomongin motornya Bro Michael yang udah mengalami perubahan spek di secara mesin ya, Bro ya. Ya, secara mesin. Boleh dijelasin dulu nggak Bro tuh gimana Bro perubahannya? Ubahannya sih sebenarnya gara-gara ini ya, gara-gara jebol. Jadi gue pikir kalau misalnya cuman oversize saja kan tanggung. Jadi sekalian tuh gue bore up, sekalian naikin kompresi gitu. Kalau sektor mesinnya cuman ya paling ganti noken, terus klep juga masih standar sama piston aja sih. Oke. Nah, jadi malah diubahnya tuh karena jebol ya. Iya, Bukan bukan karena memang sengaja apa namanya diubah ya, enggak. Itu karena jebol justru. karena Yang jebol jebol. kita terakhir itu. Tapi jadinya nih karena jebol ini lu itu lebih apa ya? Lebih kepengennya nih dari hasil perubahan ini atau dari hasil perbaikan yang juga menambah volume mesin ya. Hmm. Itu lu ngejarnya lebih ke mana? Kencengnya kah, nyamannya kah atau amannya? Kalau gue lebih ke nyamannya sih, karena kan apa ini motor kan suka buat harian, jalan jarak Ya. jauh gitu kan. Jadi konsepnya Grand Tour lah gitu, karena eh, torsinya juga bakal gue gedein karena di sini gitu. Oke, oke, oke. Eh Penambahan tenaga sendiri tuh signifikan gak sih bro dari sebelumnya? Wah lumayan banget, Lumayan banget ya. lumayan banget, berasa banget. Nah wait nih, sebelum kita lanjut, motor lu itu kan Supra Fit ya? Iya, super fit. Supra Fit 100 cc ya? Iya, 100 100 100 berapa cc tuh? ya, 100 cc. 100 cc pas ya? Uh, 100 cc pas. Awalnya itu berapa tenaganya berapa ini bro? Kalau menurut spek ya itu standarnya di 7 horsepower. 7 HP. Uh, Sekarang udah menjadi Sekarang kalau dihitung-hitung kira-kira ada di 12. 12 HP ya, signifikan ya, lumayan. Lumayan. Ya, itu apa namanya? Jadi Supranya Bro Michael ini di bore up ya jatuhnya ya, bener ya? Jatuhnya Di, bore up, di jatuhnya bore bore up. up Hmm. karena jebol tapi ya memanfaatkan kondisi juga lah, maksudnya memanfaatkan situasi juga, eh, tidak diperbaiki seperti semula tapi malah dinaikin tenaganya sampai 12 HP ya kurang lebih ya Hmm. sekarang. Dan itu berasa banget ya bro ya, Wah, penambahan berasa tenaga itu ya. banget. Berasa banget. Oke, nah gue penasaran nih. Tentunya kan membuat atau apa ya namanya ya, menerapkan hal ini, modifan ini yang udah sampai sektor mesin ini, itu kan bisa dibilang nggak murah bro, gitu ya. Nah, Mungkin kalau misalnya orang lain mungkin ya, mungkin itu akan lebih milih jual motornya terus beli motor yang lain, pakai uang yang seharusnya dibuat modif itu, hmm. ditambahin pakai uang yang tadi habis jual motornya juga kan, itu untuk beli motor yang memang size-nya lebih besar gitu kan ya. Sekarang Hmm. katakanlah misalnya
motor 125 cc gitu kan banyak ya. Supra sendiri pun ada yang 125 juga kan Iya, sebenarnya kan. benar-benar ada. Kenapa lu nggak melakukan hal itu? Kenapa lu malah memilih untuk mengupgrade motor lu? Gimana ya? eh Alasannya gini sih. Karena gue emang sayang sama motor, namanya motor gitu kan. Oke. Kalau misalnya gue ganti pun nggak sesuai ekspektasi gue untuk tenaganya. Karena Oke. Supra yang paling baru pun itu di 10 horsepower gitu. Masih less than your motorcycle dong Iya, ya. Masih di bawah motor lu. Itu Supra yang baru yang 125 itu, Bro ya? iya 125 itu Oh, itu masih di masih di 10 bawah. Wah, berarti horsepower. motor lu tuh kenceng ya. Ya lumayan. HP. Gak Iya. bilang. Heeh. Nah, terus kalau misalnya katakanlah kayak Vario 125 tuh, kira-kira berapa HP tuh, Bro? Kalau Vario 125 gue kurang tahu sih. Cuman selama Ryan ini kan katanya kalau udah di atas 800 km itu udah boleh agak ditarik di atas 70 kan. Heeh. Nah, kemarin itu gua coba belakang gua ada Vario 125 itu nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Mantap, mantap, mantap. Itu Jadi motornya nih kenceng nih ya. Jadi motornya udah lincah kenceng. Iya, ini apa namanya? Berarti lu memang sayang sama tuh motor dan jadi lu kayak ini ya, kayak dilema juga ya, dilematis ya. Wah, kalau gue misalnya ganti motor pun belum tentu jadinya semaksimal ini gitu ya. nah, benar-benar. Nah, gini bro, yang mungkin jadi pertanyaan orang banyak lagi tuh sektor mesin itu bagi orang-orang awam ya khususnya ya, itu kan Hmm? paling anti diapa-apain ya kan, Hmm. gitu. Karena menurut mereka kalau diapa-apain takut konfigurasi yang nggak pas, takut asal-asalan yang montirnya apa gimana gitu. Nah, elu ini gimana nih cara elu biar elu itu tuh nggak perlu khawatir gitu loh? Atau lu sebenarnya khawatir, cuman karena jebol ya udahlah gitu. Enggak sih, enggak khawatir karena sebelum ngelakuin upgrade ini udah di bengkel langganan. Jadi dia udah biasa Oke. bongkar, pengalaman dia juga udah banyak. Jadi dia tuh orang yang udah 30 tahun di bengkel gitu loh. Jadi Oke. udah kelihatan banget jam terbangnya. Terus gue juga riset partnya buat motor gue ini udah setahun gitu. Udah banyak nanya kanan kiri yang bagus yang mana gitu. Jadi gue pikir nggak masalah lah. Oke. Jadi lu udah researchnya udah juga udah lama gitu ya. Terus habis itu yang ngerjain juga orang yang berpengalaman. Jadi lu udah nggak worry lagi ya. Oke, dan juga mungkin mesinnya si Supra ini masih jauh lebih apa ya? Masih jauh lebih simple mungkin ya ketimbang mesin-mesin motor zaman now kali ya. Jadi Bro Michael juga ya udahlah apa namanya mesinnya juga cuma gini kita mainin juga masih bisa ketakar lah ibarat kata kayak gitu. Kalau misalnya zaman sekarang kan ya apa namanya apalagi yang udah injeksi lu udah injeksi belum sih? Gue masih Belum kan karburator. masih karbu kan. Kalau udah injeksi kan harus ada komputernya, harus ada lain-lain. Jadi apa namanya lumayan ribet sih. Itulah keuntungan motor yang masih karbu, masih simple itu seperti itu ya guys ya. Jadi lebih mudah diapa-apain gitu loh. Nah, selama lu in rain nih, masa in rain ini, paling kenceng lu udah bawa berapa? Paling kenceng ya gue belum berani kencang-kencang banget sih. 80 aja udah serem. 80 udah serem ya. Ya, Itu lu nggak berani karena masih in rain atau memang elunya sendiri yang nggak berani? karena masih Ryan. Oke, nah ntar nih kalau misalnya insya Allah apa namanya ya selambat-lambatnya bulan depan lah ya, insya Allah gue udah sembuh semuanya sehat-sehat. Ini kita akan coba nih ya teman-teman ya motornya Bro Michael nih. Boleh, Ini boleh, yang boleh, kita boleh. tunggu-tunggu nih. Nah ini sebenarnya video ini hanya untuk membuat kalian penasaran ya. Supra Bapak di upgrade di apa bore up ya seperti apa itu. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Cuman gini Kel, yang menjadi menarik itu dari lu dan motor lu itu adalah sebenarnya gini. Zaman sekarang ya, zaman now lah. Itu bocah-bocah tuh biasanya ya mainnya itu kalau nggak motor matic ya kan, motor matic motor kopling gitu loh. Loh, ini something yang
kalau zaman dulu tuh memang yang kayak lulu gini tuh udah normal, udah wajar gitu loh. Misalnya moped dibikin apa Heeh. namanya road race segala macam, itu normal gitu lah. Itu normal, itu hal yang normal. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya jarang gitu, Kel. Walaupun kata lu ada, tapi jarang. Maksudnya nggak sebanyak Aerox, nggak sebanyak Aerox di apa namanya Kirian, atau nggak sebanyak apa namanya motor-motor kayak CBR di oprek gitu kan. Iya Bener ya. gak? Lu setuju gak? Bener bener bener. Bener Yang kan? gue lihat juga begitu. Iya kan? Karena ya Heeh. sekarang eh, siapa sih yang mau nih misalnya ada anak sebaya lu gitu kan, Mm. ditawarin bapaknya motor, nih Supra, ya kan? Kalau kagak nangis-nangis bocahnya ya kan, ya Heeh. nggak mungkin nggak mungkin mau juga. Jadi apa namanya ini kan hal yang unik gitu kan, maksudnya di saat ini dengan umur lu yang segitu lu malah ngoprek Supra. Nah ini kan hal yang menurut gue menarik banget gitu loh. Dan sebenarnya yang begini nih yang gue suka, karena gue tuh selalu suka sama apa ya, sama apa sih perkataan atau apa ya, quotes atau apalah itu yang menyatakan bahwa lebih baik tuh eh, mendewasa dengan kendaraan daripada didewasakan sama kendaraan. Nah, benar-benar. Dalam artian kalau elu itu masih bocah, lu bawa motor CBR lah gitu. Gak usah Mm. CBR yang 250, 150 aja nih lu, padahal lu masih bocah. Apalagi didukung sama postur badan lu yang nggak seberapa misalnya kayak gitu ya. Mm. Nah, itu apa namanya lu akan dipaksa dewasa sama motor, entah dari pergaulan, entah dari pengalaman yang lu harus terima, misalnya jatuh, crash segala macem, itu lu harus dipaksa mendewasa gitu. Tapi kalau lu misalnya mendewasa dengan motor, dengan kendaraan yang lu milikin, itu lu lebih bijak gitu loh. Kayak Bro Michael ini ya udah, selama nggak jebol dipakai terus, pas udah jebol baru deh dikerjain tuh ya kan. Nah, Nah, dalam proses tahap pengerjaannya itu pun ada insight-insight, ada apa namanya ilmu-ilmu, knowledge yang Bro Michael serap juga tuh di situ. Jadi mendewasa, motornya mendewasa, menua ya, Bro Michaelnya juga mendewasa bareng-bareng. Nah itu lebih aman dan lebih seneng sih buat kita ya iya. sendiri gitu loh. Lebih enjoy sih, Lebih enjoy, belajar bener, bareng-bareng gitu. bener, gitu. Kayak misalnya, misalnya Bro Michael nih gak pakai Supra, gitu. Bro Michael pakai katakanlah Aerox gitu ya. Nah ini kan akan berbeda cerita nih, dia Mm. prosesnya gimana gitu kan. Mungkin aja malah dia prosesnya ya motornya jebol, ya kan? Maksudnya motornya jebol malah karena dioprek gitu. Bisa 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 karena jadi begitu. karena ini nggak apa belum siap gitu loh. Kalau misalnya apa namanya kayak ngikutin anak-anak kekinian gitu kan, belum siap tapi dipaksa siap gitu, dipaksa dewasa, Mm. jadinya ya lu ngaco, lu mau modifikasi lu ngaco, lu mau bawanya aja lu ngaco, lu mau bergaul aja lu ngaco gitu kan, makanya negatif semua tuh keluarnya. Heeh. Kalau kayak Bro Michael gini, kenapa gua tarik jadi apa namanya temen gua, sahabat gua untuk riding bareng, karena gua trust nih Bro Michael ini bawa motornya nggak bakal neko-neko gitu, walaupun nanti udah 12 HP nih, terus masih apa riding bareng nih, nanti ada Mm. riding bareng lagi, itu juga gak akan ada berubah gimana-gimana gitu kan ya, nggak akan neko-neko lah ibarat kata. Jadi guanya aman gitu loh, gue aman dan nyaman gitu loh. Karena gak enak juga kan bro, misalnya lu punya temen riding yang Mm. neko-neko gitu. Ah, itu. Males gua. Males. Karena kalau apa namanya tiba-tiba ada kejadian apa-apa di jalan kan, kitanya juga yang kena juga gitu kan. Nah, itu juga yang jadi jelek. Iya. Nah itulah makanya gue bilang ini unik dan menarik gitu loh. Jadi kita tungguin aja nih temen-temen nih, gimana nih nanti ya setelah selesai masa Indrayana. Katanya sih tanggal berapa bro? Tadi lu bilang Tanggal 12. tanggal Ini 12, udah tinggal udah 3 hari lagi ya. 3 hari. Oh ya, Heeh. by the way gue mau nanya, kalau misalnya Indrayan itu harus, lu nih selama ini tuh harus dipakai terus atau enggak bro? Oh iya, tipsnya gini kalau Indrayan. Indrayan itu dipakai terus, dibawa jalan terus tiap hari, pagi dipanasin, tapi gasnya pelan-pelan aja, nggak boleh dibetot, Oke. naiknya diurut gitu. Terus udah naik misalnya udah nyampe gigi 4, 50,
lepas, nanti turunin lagi sampai 40 baru kita gas lagi pelan-pelan gitu. Oke. Biar dia apa namanya apa ya ibarat kata apa istilahnya tuh kalau misalnya menyesuaikan apa ya? Ah? Iya, biar dia adaptasi ya tuh ya. Nah, iya Adaptasi iya semuanya benar-benar. tuh mensinkronisasi juga. Jadi biar kedepannya aman dan enak dibawa gitu. Mm-mm. Nah, setelah bore up ini ya, ini kan setelah maksudnya setelah inrain semuanya udah enak nih di segi mesin ya, setelah mesin ini, lu next ada rencana mau ubah apa lagi bro dari motor lu? Hmm, apa ya? Nggak ada lagi sih kayaknya. Paling cuman gua bagusin aja bodinya. Soalnya udah agak gitu. Maklum lah kemakan umur. Tapi lu mau bagusin bodinya orisinil atau seadanya yang penting rapih gitu? Pakai body yang standar sekarang, gue Heeh. repaint Oh gitu. gitu, jadi rapihin aja ya gitu ya. Iya. Karena kan Nggak kalau apa? misalnya kita nyari-nyari spare partnya jadi sekarang nih lumayan juga nih harga-harganya ya kan. Mahal pak. Mahal, iya. Gila deh zaman sekarang tuh. Apalagi Honda. Oke. Iya, Honda apa namanya Suzuki ya. Yang Hmm. enak tuh restorasi tuh Yamaha udah. Yamaha Iya tuh Yamaha gua murah itu. gua tuh restorasi visor itu udah kayak ini apa ya? Kayak jajan gitu loh pokoknya. Tiba-tiba tuh bokap gue marah-marah aja tuh kan apa namanya ada knalpot, ada apa namanya perintilan-perintilan tuh tiba-tiba nyampe dari Iya. Tokopedia kan. Karena Soalnya murah. gue sekali beli tuh bisa 10 order deal tuh. Kalau Yamaha tuh banyak dan murah soalnya gitu. Iya. Kalau Honda Suzuki kalau lu masih pemula gue saranin jangan. Misalnya kan kalau Hmm. Suzuki ini kan Suzuki Satria yang lumba tuh yang dulu Heeh. punya gua tuh. Gua pernah punya Ya. kan. Itu Hmm. teman-teman gue punya motor itu tuh bukannya gua nggak mau restorasi tapi nggak ada. Tapi fun fact ya, itu Supra gue juga beberapa part dalemannya pakai Suzuki kok. Oh gitu, Mas ini ya. Iya. Bisa ya? Heeh. Bisa Iya. bisa. Tapi gua ini sih gua akuin Suzuki tuh awet-awet, partsnya awet-awet. Banget pak. Awet banget. Kalau Yamaha Hmm. memang gak usah ditanya tapi ya ada gitu. Kurang-kurang awet tapi ada gitu loh. Nah, yang ngeselin Honda nih, kadang-kadang Honda tuh beberapa produknya gitu ya. Itu ada yang gak awet tapi juga jarang spare partnya. Makanya aduh. Kayak Supra kan juga bukan termasuk yang awet banget kan spare partnya kan. Enggak, bukan. Apalagi batok ya. Tapi kan jarang juga. Terus tapi mahal juga kan spare partnya kan. Mahal pak. Pak, mendingan beli yang KW deh awet. Iya, tapi ada KW juga. Cuman kita kan kalau misalnya suka yang ori-ori kan ya gatel gitu loh. Iya benar-benar. Gitu. Oke teman-teman nih kita tunggu aja ya hari hanya ntar ketika kita sudah bisa apa namanya nyobain motornya Bro Michael ya. Gue berharap sih segera lah sesegera mungkin makanya gua pribadi minta doanya ya buat teman-teman ke teman-teman Amin, semua amin. dari Bro Michael juga biar gua dan Bro Sabi, Bro Arfan cepet sembuh biar bisa mengaspal bareng lagi kita ya kan. Amin. Amin. Oke bro, ada yang mau disampaikan lagi nggak bro buat penonton bro? Kayaknya udah sih ya. Tadi tipsin Ryan juga gue kasih. Soalnya banyak yang salah kaprah nih dari kalau misalnya lihat di YouTube itu banyak yang salah kaprah soal Inrayan. Mereka ngiranya apa tuh kalau Inrayan tuh rata-rata? Kebanyakan kan disuruh manasin motor aja depan kipas angin 15 menit atau 1 jam ya yang katanya tuh di Oh, nggak YouTube. dibawa jalan tapi. Nggak dibawa jalan. Loh. Terus udah langsung digeber-geber. Nah, itu tuh yang Oh. salah gitu. Iya, malah bisa rontok ya mesinnya ya. Itu Pak, rontok. Iya, nah itu tuh ya masukan juga buat kalian. Jadi jangan kayak gitu ya, harus dibawa jalan pelan-pelan aja gitu loh. Tapi kalau misalnya motor yang non modifikasi atau motor baru dari pabrik, sebenarnya jalan betot dikit masih nggak masalah lah, asal jangan betot-betot begitu. Jadi Itu diurut tapi agak kenceng nggak masalah. Kalau iya. Bro Michael ini kan karena memang ya ini modifikasian gitu loh, bukan standar pabrik. Jadi ya harus benar-benar lebih gentle lagi gitu. Biar presisi lah. Siap, presisi ya. Jadi,
Gua lagi sakit diingetin sama kerjaan nih. Rehat dulu kali Pak. Iya makanya. Aduh, oke, thank you banget Bro Michael udah Ya meluangkan sama-sama waktunya, Bang. udah mau diajak ngobrol-ngobrol soal motornya. Semoga sekali lagi ya gue bener-bener berharap semoga kita cepet bertemu lagi ya Bro ya. Amin Semoga amin. gue cepet nih ngerasain motor lu nih yang udah 12 HP nih, mantep. Aduh, Udah amin, lebih amin. dari HP motornya Velik yang baru. Motor barunya jangan di reveal dulu dong. Iya, jangan di reveal, tapi itu cluenya itu. Enggak lebih dari Jauh 12 Pak. HP. Jauh 4 HP bedanya. Aduh, ya udahlah ya, kita juga tunggu tuh motor barunya Bro Felix, ntar kita langsung review lah ya. Mantap banget tuh Bro Felix tuh. Oke. Tiba-tiba dah. Wah. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.